Apa ya Bang? Bicara dengan Vicky Prasetyo ya, barusan 5 menit yang lalu, terkait dengan kehadiran dia di sana dan bagaimana tanggung jawabnya kan begitu. Jadi saya menanyakan kepada Vicky, kapan atau sudahkah ke Pati untuk nengok istri dan anak, atau apakah sudah ada pengiriman biaya ke istri dan anak yang saat ini baru saja istrinya melahirkan kan begitu. Dia bilang kalau untuk ke Pati itu dalam waktu dekat ya, pasti saya akan ke sana. Saya akan segera ke Pati katanya Bang. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan ke sana. Yang kedua, saya tanya kenapa kok belum ke sana gitu loh. Sebenarnya Vicky ini dalam kapasitas tadi nyampe ke saya bahwa dia memang agak kecewa ya karena kan sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Dia juga sering pengiriman biaya. Tadi dia ada kirim biaya ke sana, ada yang sampai ya belasan juta lah, puluhan juta. Ada biayanya semua dikirim ke saya. Tapi kenapa dia tidak belum ke sana? Karena yang pertama kesibukan, yang kedua karena memang ada kekecewaan. Tidak ada ribut sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba istrinya justru nangis, speak up ke media soal seolah-olah Vicky menelantarkan uh, Fang Fang atau istrinya kan begitu. Nah ini lalu saya bilang bahwa itu kan soal internal berdua lah. Tapi dia bilang bahwa saya juga akan segera ke sana. Bang Nahak tidak usah khawatir, saya harus ke sana karena itu adalah anak saya. Tapi apa yang disampaikan oleh istri saya di publik dan juga eh, pengacaranya ini membuat saya ini kan urusan privat ya. Kenapa semuanya yang bisa komunikasi dengan baik, kenapa harus seperti ini kejadiannya. Disitulah ada rasa kekecewaan itu loh. Bahkan percakapan mereka terakhir itu juga tidak ada keributan sekecil apapun. Tapi tiba-tiba istri nangis di media membangun suatu opini gitu loh. Bahwa tidak ada eh, komunikasi yang tidak baik antara kedua belah pihak. Hanya saya sampaikan juga bahwa soal itu kan nanti mungkin bisa dibahas secara internal keluarga. Tapi kehadiran Vicky, pengiriman biaya dan lain sebagainya kan tanggung jawab seorang ayah dan juga sebagai seorang bapak kan gitu. Dia sampaikan bahwa saya pasti datang, saatnya saya akan datang karena itu anak saya. Dan untuk urusan-urusan teknis, barangkali biaya dan lain sebagainya juga itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Itu pernyataan Vicky terakhir ya, 5 menit yang lalu setelah saya berkomunikasi lama dengan Vicky tadi. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin nanti dia waktu ke sana baru dia akan beresin ya segala sesuatu yang menyangkut dengan biaya. Tapi tadi saya komunikasikan apakah sudah ada pengiriman biaya dan lain sebagainya. Eh, dia sampaikan bahwa untuk skala biaya itu biarkan saya nanti ke Pati ketemu istri anak saya karena sudah melahirkan dan juga sudah keluar rumah sakit kan. Tentunya segala sesuatunya kami akan hitung-hitungan di sana lah untuk menyelesaikan itu. Ya itu makanya kan tadi saya sudah bilang bahwa tadi komunikasi lama dengan Vicky, Vicky menyatakan bahwa ada kekecewaan di dia. Karena urusan ini kan sebenarnya tidak sampai harus publik, sampai viral. Istrinya dengan dia tidak ada komunikasi yang masalah sedikit pun. Tapi tiba-tiba nangis di media soal saya menelantarkan. Ini yang membuat Vicky juga kecewa di situ. Tapi bukan berarti dia akan melalaikan tugasnya atau menelantarkan, tidak. Dia akan tetap bertanggung jawab dengan datang ke sana untuk bertemu istri anaknya dan juga biaya-biaya yang mungkin sudah dikeluarkan kan gitu. Eh, Bang perihal Pampang nih kabarnya ya Bang mengalami tekanan batin. Itu gimana Bang dengarnya Bang?
Ya soal itu kan kita bisa lihat di media ya, bahwa ketika Fang muncul dan menyampaikan segala sesuatunya tentang rumah tangga mereka di media, itu sebenarnya dia sudah punya persoalan kan gitu. Tapi apapun itu, ini kan masalah privat ya. Harusnya kan, kecuali Vicky itu menutup handphone, WA-nya tidak dibalas. Padahal itu komunikasinya sebelum 2 hari, Fang speak up itu sebenarnya komunikasi mereka sudah baik-baik aja. Jadi saya juga berharap supaya publik juga menilai ini secara fair, dan juga tim pengacara daripada si Fang untuk menyampaikan sesuatu di publik, juga untuk menjaga privasi rumah tangga, karena ini kan kedua belah pihak ini masih suami istri. Nah tentunya kan harus kita jaga ya privasi rumah tangga kedua belah pihak, agar kedua belah pihak ini kan bisa bersatu dan membicarakan terkait dengan eh, masa depan mereka, biaya-biaya dikeluarkan, bahkan dengan kelahiran anak mungkin banyak rezeki yang mereka bisa dapatkan. Kan ini semua ini kan ada sebab akibat ya. Tentunya saya sendiri sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak, saya sarankan kepada Vicky untuk segera datang ke Pati, nengok istri dan anak, karena di publik ini kan benar-benar melihat bahwa seolah-olah Vicky itu melalaikan ya tugasnya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami, bahkan seolah-olah tidak simpati atau tidak peduli dengan istri dan kelahiran anaknya. Ini menurut saya harus kita lihat bahwa ini bukan seperti itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang memang Vicky kenapa sampai seperti ini. Nah, apapun itu, tadi komunikasi kami dia nyampaikan bahwa Bang Nak, saya akan segera ke sana bertemu istri anak saya, dan kami berkeluarga akan berdiskusi, dan segala biaya yang sudah dikeluarkan itu pasti tentunya kan sebagai suami, sebagai seorang ayah, kita akan selesaikan katanya gitu. Kalau ditanggung oleh BPJS ya, menurut saya kan kalau memang masuk dalam, kan orang masuk BPJS itu kan pasti ada mendaftar ya tentang biaya persalinan dan biaya lainnya. Tapi kalau eh, biaya BPJS tersebut kan harusnya kan dibayar juga kan. Kan ada kewajiban untuk membayar BPJS kan setiap orang gitu. Bang, perihal kabarnya ya Bang, ini ada dugaan Vicky bakal dilaporkan atas dugaan intimidasi dan penghinaan. Mungkin Vicky yang melakukan penghinaan, intimidasi, atau orang lain? Vicky bakal dilaporkan oleh saudara Bang Fang atas dugaan intimidasi dan penghinaan, Bang. Itu saya belum dengar ya. Kalau saya tahu itu kan saudaranya Vicky ya. Katanya sebelumnya ada informasi bahwa ada komunikasi yang kurang baik antara keluarga Vicky dengan Fang. Tapi kalau sekarang ada keluarganya istri mau melaporkan Vicky, ya ini saya belum dapat infonya. Gitu. Kan masih kabarnya sih, Bang. Bagaimana? Masih kabarnya bakal melaporkan maksudnya, Bang. Dari Ya pihak Bang kabarnya. Fang. Sekarang kalau misalnya masih kabarnya kan belum melaporkan kan begitu. Ya kan? Kita belum tahu ini ada laporan polisi terkait dengan masalah Vicky, ada diskriminasi atau masalah penghinaan dan lain sebagainya. Apa lihat media sosial atau telepon atau WA ya? Bisa dijelasin. Halo? Kalau soal saudara perempuannya atau keluarganya yang menyampaikan di media sosial, pertanggung jawab pidana kan personal, apalagi ITE kan. Karena itu kan berarti kan adiknya, bukan Vicky yang menyampaikan berita diskriminasi atau intimidasi tersebut kan. Kalau ada, ini negara hukumnya, kalau ada seseorang sudah menyampaikan kepada publik
menghina, mengintimidasi, merendahkan harkat martabat orang lain. Ini kan negara hukum, ya kan? Tentunya kalau Fang-Fang dan keluarga mengambil sikap untuk melakukan upaya hukum, itu kan hak mereka. Dan itu kan tidak bisa kita larang. Tapi kan saya hanya sarankan saja, ini keluarga ini kan suami istri, anak, dan keluarga pasti harusnya kan kedua harus akur kan. Tapi situasi hari ini ya kita masih menunggu kapan Vicky ke sana untuk supaya segala sesuatunya bisa diselesaikan dan mungkin mereka bisa adem lagi dan di publik juga bisa menilai bagaimana sih eh, pemantauan publik yang hari ini kan benar-benar Vicky itu dianggap tidak bertanggung jawab. Dianggap Vicky kan melalaikan tugas sebagai seorang ayah dan bapak. Padahal kan ada sebab akibat yang muncul. Tapi secara saya tadi komunikasi dengan Vicky untuk segera datang menemui istri anaknya di Pati dan menyelesaikan segala pembiayaan yang sudah sempat dikeluarkan di rumah sakit kan begitu.